Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad man la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Wa qala inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala mathalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'du, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara dan adik-adik yang mulia, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah perkenankan kita untuk hadir di majelis ini dalam rangka untuk sholat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan tolabul ilmi. Ini adalah nikmat besar yang harus kita syukuri. Oleh karena itu mari kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah atas junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan juga para pengikut-pengikut beliau yang setia pada sunnah-sunnahnya. Marilah kita semua meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah yang mulia, malam hari ini kita akan tadabbur surah Jum'ah, suratul Jumu'ah ayat yang ke-5. Kita mulai ayat yang ke-5. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang dibebankan kepada mereka itu Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, kamatsalil himar, seperti perumpamaannya seperti himar. Himar itu keledai. Yahmilu asfaro, yang khimar itu
membawa kitab-kitab. Bisa mathalul qaumil ladina kadzabu bi ayatillah. Amat buruk perumpamaan kaum atau orang-orang yang kadzabu bi ayatillah, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu, dan Allah la yahdil qaumadz dzalimin, tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Hadirin jamaah yang mulia, ayat ini, dengan ayat ini Allah memberikan perumpamaan orang-orang yang diberi Taurat kemudian mereka tidak mengamalkannya. Itu perumpamaannya seperti keledai atau khimar, binatang seperti kuda tetapi lebih kecil. Suaranya memang keras dan memekakkan telinga, tetapi khimar itu dikenal sebagai binatang yang bodoh, ya kan? Nggak pinter. Nah, orang yang diberi Taurat tetapi tidak mengamalkannya, tidak membawanya Taurat itu seperti khimar yang membawa kitab. Kalau khimar atau keledai itu membawa kitab, maka khimar itu tidak bisa membedakan apakah yang dibawa itu kitab ataupun benda yang lain. Itu tidak bisa membedakan. Mudahnya kalau di sini misalkan sapi begitu saja, gitu, sapi. Nah, khimar kan awake dhewe ora tau roh. Nah, sapi sing sering weruh. Sapi itu misalkan diberi kitab, maka hambuk diberi kitab berapapun, sapi itu tetap tidak bertambah ilmunya, nggak akan bertambah. Misalkan sapi diberi kitab atau diberi buku resep masakan, sapi tadi tidak berubah, makannya ya rumput sama apa? Jerami, sama katul, sama ini. Terus dia kok ya nggak ada usulan untuk dibuat masakan yang lebih enak seperti dalam resep, karena nggak ada, ya kan? Ya sudah, ya kan? Buku yang dibebankan ke gerobaknya tidak akan merubah dia untuk menjadi lebih pinter atau lebih pandai. Nah, begitu juga orang-orang Yahudi yang mereka, sebagian orang Yahudi yang diberi kitab Taurat tetapi tidak mau membacanya dan tidak mau mengamalkannya. Ya seperti binatang, bahkan mereka itu lebih sesat dari binatang. Kalau binatang memang tidak berakal, tetapi kalau manusia itu kan sebenarnya berakal. Harusnya akalnya itu digunakan. Perumpamaan ini dipakai untuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Orang-orang yang hari-hari ini mendustakan ayat Allah itu perumpamaannya seperti keledai juga, ya kan? Seperti orang Yahudi dulu yang tidak mau membawa Taurat atau tidak mau mengamalkan Taurat, diumpamakan seperti keledai. Lah begitu juga orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Al-Qur'an juga begitu. Amat buruk perumpamaan bagi mereka, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Asfar itu jamak dari sifrun, artinya lembaran-lembaran kitab, atau berarti kitab itu sendiri. Asfar itu jamaknya. Jadi orang-orang yang mendapatkan Taurat tetapi tidak mengamalkan seperti keledai yang mendapatkan kitab-kitab yang dibebankan kepada mereka kitab-kitab.
Kitab-kitab itu tidak menjadikan mereka lebih cerdas. Kitab-kitab itu tidak menjadikan mereka mendapatkan petunjuk. Kitab-kitab itu tidak menjadikan mereka semakin baik. Mereka tidak menjadi lebih mulia dengan kitab-kitab itu. Begitu juga seperti keledai ketika diberi kitab, tidak menjadikan keledai itu lebih mulia, tidak menjadikan keledai itu menjadi lebih pinter, tidak menjadikan keledai itu lebih mendapat petunjuk, tidak menjadikan keledai itu menjadi lebih baik akhlaknya, sama sekali tidak. Nah, ini juga hendaknya menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Kalau ayat-ayat Allah, kalau Al-Quran itu tidak menjadikan kita menjadi lebih baik, tidak menjadikan kita lebih berilmu, tidak menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, tidak menjadikan kita lebih bertakwa, maka kita ya seperti itu juga, ya. Seperti orang Yahudi yang diberi Taurat dan tidak mengamalkannya. Ibaratnya seperti keledai. Banyak kaum muslimin, ya kan? Alhamdulillah kalau sekarang ini rata-rata kaum muslimin belajar Al-Quran, membaca Al-Quran biasanya kemudian dilanjutkan dengan membaca maknanya sehingga mengerti apa isinya, ya kan? Tapi kalau dulu-dulu, ya kan, banyak yang mereka mempelajari Al-Quran itu tanpa mengetahui maknanya. Kalau misalkan seperti R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini, itu begitu senangnya, begitu gembiranya ketika beliau itu mendengarkan Kiai Darat dari Semarang menguraikan surah Al-Fatihah. Sebelumnya itu R.A. Kartini mengatakan bahwa selama ini membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah sama sekali tidak tahu maknanya, cuman dibaca begitu saja. Begitu diterangkan oleh Kiai Darat dari Semarang, beliau itu merasa sangat tertarik dengan Al-Quran. Luar biasa ternyata makna dan isi dari Al-Quran. Kemudian beliau meminta agar Kiai Darat mengajarkan dan juga menerjemahkan Al-Quran. Akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Tapi belum selesai. Saya ingat saya baru juz 13 atau berapa, beliau sudah meninggal kemudian. Bahkan dulu-dulu kalau saya baca tulisannya Mahmud Yunus, ya kan, Mahmud Yunus, ketika Profesor Dr. Mahmud Yunus itu menerjemahkan Al-Quran, itu banyak sekali surat-surat yang masuk kepada beliau yang menyatakan bahwa menerjemahkan Al-Quran itu adalah sesuatu yang sesat, sesuatu yang bid'ah, ya kan, itu. Jadi Masya Allah, ya kan, Masya Allah, banyak orang yang saat itu Al-Quran itu cukup cuman dibaca saja, dibaca, dihafalkan, tetapi maknanya tidak diketahui, isinya tidak diketahui, apalagi sampai diamalkan. Nah, alhamdulillah sekarang kaum muslimin bisa menikmati berbagai terjemah Al-Quran, yang dengan itu kaum muslimin bisa mengetahui apa isi Al-Quran. Bahkan bukan hanya Al-Quran yang diterjemahkan sekarang, tafsir Al-Quran yang berjilid-jilid, yang tebal, ya, tebal-tebal itu sekarang sudah banyak diterjemahkan, ya. Tinggal kita mau membaca atau tidak. Nah, Bapak dan Ibu-ibu serta saudara-saudara yang mulia, jadi kalau orang mendapatkan Al-Quran dan kemudian cuma dibaca, dihafalkan, kemudian dilakukan, tapi tidak mau mengetahui maknanya apalagi mengamalkannya, maka ibaratnya dia juga seperti keledai juga, ya kan? Seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Sangat buruk perumpamaan Allah SWT terhadap orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang yang meninggalkan ayat-ayat Allah, orang yang tidak mau mengerti ayat-ayat
Allah. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Zalim itu lawannya dengan adil. Lawannya adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sementara zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau seorang muslim, ya kan, dia mengaku bahwa dia iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, terutama iman kepada kitab. Tetapi kok tidak mau menggunakan kitab untuk pedoman hidup, ya kan, untuk pedoman hidupnya, maka berarti dia itu zalim, ya kan? Dia iman kepada kitab dan kitab itu harusnya menjadi petunjuk bagi hidupnya, tetapi dia tidak mengambilnya sebagai petunjuk hidup, maka dia itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berarti dia itu termasuk zalim. Harusnya seorang muslim itu mengambil Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidupnya. Al-Quran itu sesuatu yang lurus, ya kan? Seperti pernah saya sampaikan, saya kutipkan dari surah Al-Kahfi yang awal, gitu, bahwa Al-Quran itu lurus, tidak ada penyelewengan, tidak ada yang bengkok dari Al-Quran itu. Maka siapa yang berpikir sesuai dengan Al-Quran, maka pikirannya lurus. Barang siapa yang bertindak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Al-Quran, maka tindakannya lurus. Siapa yang berakidah sesuai dengan akidah yang diajarkan Al-Quran, maka akidahnya lurus. Maka kita kalau pengen lurus, pengen baik, ya kan, maka hendaknya kita belajar Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran. Jangan kita biarkan Al-Quran itu seperti keledai memandang kitab atau melihat kitab, ya kan? Jangan sampai. Jadi mari kita baca Al-Quran, kemudian kita lihat maknanya atau artinya. Kemudian setelah itu kalau ada perintah, mari kita laksanakan. Kalau ada larangan, mari kita jauhi. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang mereka mendapatkan Taurat tetapi tidak diamalkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang dolim, yaitu menempatkan Al-Quran tidak sebagaimana mestinya. Yang Al-Quran itu harusnya menjadi petunjuk bagi hidup kita, menjadi pedoman bagi hidup kita, kemudian kita tinggalkan begitu saja. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian ayat berikutnya, Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya ulillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shodiqin. Qul, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kalian beranggapan sesungguhnya kalian itu adalah kekasih-kekasih Allah, auliya ulillah min duninas, di samping manusia, atau maksudnya manusia yang lain itu bukan auliyanya Allah, hanya mereka yang merupakan aulia atau wali-wali atau kekasih-kekasih Allah. Fatamannawul mauta, maka hendaknya kalian berharap untuk mati. In kuntum shodiqin, jika kalian itu benar dalam iman kalian. Nah, orang-orang Yahudi merasa bahwa mereka itu kekasih-kekasih Allah. Manusia-manusia yang lain itu hanya pelengkap saja, ya kan? Mereka lah kekasih-kekasih Allah. Tapi Rasulullah SAW kemudian
disuruh oleh Allah untuk menyampaikan kepada mereka supaya mereka sadar, ya kan? Jika kalian memang merasa sebagai kekasih-kekasih Allah, ya kan? Coba kamu berharap untuk segera mati. Ya kan? Ternyata apa? Wala yatamannauhu abadam bima qaddamat aydihim wallahu alimum bidzalimin. Dan mereka tidak menginginkan kematian itu abadan selama-lamanya. Bahkan mereka itu takut mati. Kudune nek merasa sebagai kekasih Allah, kembali kepada Allah itu kan menggembirakan, menyenangkan, ya kan? Tapi mereka tidak mau, ya kan? Tidak mau mati. Bahkan kalau di dalam surah Al-Baqarah ayat 94 sampai 96 Allah berfirman, Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shodiqin. Katakanlah wahai Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk manusia yang lain, bukan untuk orang yang lain, maka mintalah kematian. Fatamannawul mauta in kuntum shodiqin, jika kalian orang yang benar. Walayyatamannauhu abadam bima qaddamat aydihim, dan tidak akan selama-lamanya. Yatamannauhu abadan, mereka mengharapkan kematian selama-lamanya. Sebab apa? Bima qaddamat aydihim, disebabkan karena apa yang telah mereka lakukan, kedzaliman yang telah mereka lakukan. Wallahu alimum bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladina asraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Dan sungguh engkau wahai Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi manusia yang paling rakus terhadap kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang yang musyrik. Masing-masing mereka yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana, masing-masing dari mereka menginginkan seandainya mereka itu diberi umur panjang sampai 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi an yu'ammar, padahal umur panjang itu tidak menjauhkan mereka dari azab seandainya mereka itu ditambah umurnya yang panjang sampai 1000 tahun. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Maha melihat dari apa yang mereka kerjakan. Bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, nah ini orang Yahudi kan. Orang Yahudi itu ketika disuruh untuk mengharap kematian, walaupun merasa bahwa mereka itu adalah kekasih-kasih Allah, ternyata mereka itu takut, ya kan, tidak mau mati. Ya. Kalau Rasulullah dan para sahabat, maka mereka itu menyambut kematian itu dengan sukacita, dengan gembira. Ketika mereka berangkat ke medan perang untuk berjihad, ya kan, Masya Allah, mereka biasanya sahabat itu akan berkata kepada musuhnya, ya kan, kami mengharapkan kematian sebagaimana kalian mengharapkan untuk tetap hidup. Kenapa? Karena
Rasulullah dan para sahabat dan kita orang yang beriman ini benar-benar yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya dia, kematian itu, mulaqikum, akan menjumpai kalian. Siapa saja di antara kita ini, ya kan? Semua orang-orang Yahudi yang diajak dialog oleh Rasulullah SAW, ya kan? Itu semua nanti juga akan mati walaupun lari dari kematian. Juga kita ini, ya kan? Walaupun kita ini mau lari kemana supaya tidak mati, ya tetap akan mati, ya kan? Misalkan kita sembunyi, ya kan? Sembunyi dalam gedung yang kokoh, yang kuat, yang rapet, ya kan? Pancing kabeh, nah, malah ndang mati, ya kan? Itu, ya kan? Tuh. Wong diisolasi, stres, ya kan? Apalagi kok bersembunyi dalam gedung di rapeti sisan, ya kan? Itu. Tetap saja kematian itu akan datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Siapa saja, bahwa kematian itu pasti akan datang. Mulaqikum. Nah, seandainya kematian itu datang kemudian tidak ada apa-apanya setelah kematian, maka mungkin tidak ada masalah dengan kematian. Tetapi persoalannya adalah tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada alimil ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui baik yang gaib maupun yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan akan dikabarkan kepada kalian terhadap apa-apa yang telah kalian kerjakan. Ungkapan-ungkapan di ayat ini itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi, tetapi sebenarnya juga menjadi pelajaran bagi kita, bahwa namanya kematian itu walaupun kita lari, kita tetap akan menemuinya. Siapa saja, ya kan? Orang yang takut mati tidak? Mati. Orang yang tidak takut mati juga akan mati. Orang yang berjuang akan mati. Yang tidak berjuang mati juga, ya kan? Orang yang miskin mati, orang yang kaya juga mati. Orang yang rakyat biasa akan mati, pejabat juga akan mati, ya. Orang yang tidak punya ilmu kesehatan akan mati. Sing pinter ilmu kesehatan, dokter ya mati juga, ya kan? Semuanya akan mati, ya kan? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, ya. Nah, terus sebenarnya ketika kematian mau datang itu sebenarnya terasa apa tidak toh? Nah, krasa napa mboten nek kematian niku ajeng teko? Nan burung tau ngrasake gitu ngoten. Nggih, leres gitu ngoten. Tapi kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, sebenarnya orang yang mau mati itu ada tanda-tandanya. Tanda pertama, dia masih hidup, ya jelas gitu. Tanda. Kalau orang mau mati itu mesti masih hidup, ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira. In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ini ayat ini sebelum turun ayat waris. Diwajibkan atas kalian apabila kematian hadir, maksudnya kematian mau hadir, untuk berwasiat jika dia meninggalkan harta yang banyak untuk kedua orang tuanya dan sanak kerabatnya secara ma'ruf atau secara baik. Nah, kalau kita melihat ayat ini, saya membaca kitab tafsir, nampaknya sebenarnya orang itu ketika mau datang kematian itu rata-rata ada tandanya, Kan di sini kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut. Ya kan? Diwajibkan atas kalian, sebelum ayat waris turun dulu, ketika kematian itu hampir datang, hadoro ahadakumul maut. Hadoro itu sebenarnya fi'il madhi, artinya sudah datang, ya kan? Tetapi kalau itu diartikan sudah datang kematian kan berarti nggak bisa berwasiat, ya kan? Berarti maknanya hadoro ahadakumul maut itu kematian itu sudah dekat, sudah hampir, ya kan? Sudah hampir datang, ya kan? Supaya membuat wasiat untuk kedua orang tuanya dan juga untuk sanak kerabatnya. Nah, dari sini, ya kan, ada bisa dimengerti, ya kan, atau bisa diperkirakan bahwa orang yang mau mati itu ada tanda-tandanya. Nah, biasanya tanda-tanda kematian itu kemudian dimengerti itu setelah orang itu meninggal. Nah, saya tadi pagi membaca tulisan teman seorang ustadz, ya kan, ketika dia komentar atas kematian ustadz yang lain. Nah, di Ngeruki itu ada seorang ustadz namanya Ustadz Hamim Sofyan, ya kan? Kemarin itu beliau meninggal dunia di PKU. Nah, ada seorang ustadz yang komentar di Facebooknya, di statusnya itu, ya kan, engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tandanya adalah nampak dari khutbah Jumatmu yang terakhir. Jadi dari khutbah Jumat yang terakhir itu sudah menunjukkan, ya kan, setelah direnungkan kata-katanya itu, saya tidak mendengarkan khutbahnya juga, tapi Ustaz tadi, ya kan, berkesimpulan bahwa itu adalah tanda bahwa beliau akan meninggalkan dunia ini dari isi khutbahnya yang terakhir itu, ya kan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah sakit parah, maka Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, ya kan, beliau berkata, alangkah menderitanya ayahku, ya kan, ketika demam tinggi, ya kan. Kemudian Fatimah mengatakan, alangkah menderitanya ayahku. Apa kata Rasulullah SAW, ya kan, ayahmu tidak akan menderita besok pagi. Ternyata apa? Besok paginya Rasulullah SAW wafat, ya kan? Artinya bahwa orang yang mau meninggal itu, ya kan, kalau misalkan benar-benar dia orang yang suka tafakur, suka merenungkan, ya kan, itu nampak, ya kan, nampak. Ya. Ada orang yang ketika mau meninggal itu pokoknya berbeda dari biasanya. Ada saudara saya itu biasanya itu kalau
kalau ketemu sama orang itu ngobrol banyak sekali. Mesti dia itu paling mendominasi pembicaraan. Tetapi beberapa hari sebelum meninggal, beliau itu ada pertemuan tuh cuman diam. Cuman diam. Biasanya Masya Allah ya kan. Tapi pada saat itu diam, nggak ngomong. Ya kan? Setelah itu baru tetangganya, temannya mengatakan kayaknya itu memang tanda bahwa beliau akan meninggal dunia. Jadi kalau ada orang ya kan, yang biasanya begini kok beda, itu mungkin bisa jadi itu tanda bahwa dia mau meninggal dunia ya kan tuh. Biasanya nek pengajian yang ngarep dhewe kok terus golek nggon mburi dhewe misalnya. Oh mungkin ya ning mboten senengan niku wonten. Iki gur Gojek ya wonten. Nah, jadi begitu. Kadang ada orang yang melakukan sesuatu yang berbeda dengan biasanya dari kebiasaannya. Ternyata itu menjadi tanda bagi dia untuk orang-orang di sekitarnya bahwa dia mau meninggalkan dunia, ya kan? Nah, kalau saya membaca kisah Imam Al-Ghazali, ya kan? Imam Al-Ghazali itu ketika mau meninggal itu seingat saya setelah sholat duhur beliau kemudian berbaring, ya kan? Berbaring bersiap, ya kan? Sedakep berbaring, kemudian sebelum asar beliau meninggal dunia. Jadi siap-siap betul, ya kan? Itu, ya kan? Jadi orang yang mau meninggal itu ada tanda-tandanya, ada tanda-tandanya. Insya Allah begitu, ya kan? Apalagi kalau kita melihat dari ayat tadi, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Jika datang kematian atau hampir hadir kematian, hendaknya dia berpesan, ya kan? Berpesan. Jadi berwasiat kepada orang tua dan sanak kerabatnya dengan cara yang ma'ruf, ya kan? Dari ayat ini kemudian ada yang menafsirkan bahwa memang orang yang akan mati itu ada tanda-tandanya. Ada dulu orang Wonogiri, saya baca di koran, ya kan, orang Wonogiri. Nah, ketika dia ngecat tembok itu, dia itu kemudian manggil istrinya. Setelah istrinya mendekat, iki lho Bu, warna janda. Ternyata 3 hari kemudian dia ke Solo, kemudian meninggal dunia. Dia memberitahukan, ini loh Bu, warna janda. Itu ternyata Arab memberitahu bahwa kamu akan menjadi janda, ya, itu tandanya, ya. Mulai sore aneh bapak-bapak ngomong iki lho hati-hati, ya kan, itu ya kan. Barangkali itu pesan, ya kan, wallahu a'lam, ya kan. Nah, Bapak Ibu yang mulia, siapapun kita akhirnya akan mati, dan yang perlu dicatat adalah bahwa semua yang kita amalkan, kita kerjakan itu semua nanti akan dikabarkan kepada kita, ya kan? Alangkah gembiranya ketika kita diberi kabar gembira atas amal soleh kita. Tetapi alangkah malunya kita dan alangkah sedihnya kita ketika kita mendapatkan kabar dari perbuatan buruk kita. Nah, kita pengen gembira atau pengen sedih nantinya? Tentu kita pengen gembira. Oleh karena itu, perbanyaklah amal soleh, tinggalkanlah amal kemaksiatan. Nah, supaya apa? Supaya nanti ketika dikabari tentang amal kita, kita ini bergembira, senang, ya kan? Ya kan? Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka akan dikabarkan kepada kalian apa yang pernah kalian kerjakan. Nah, kalau sudah terlanjur bagaimana? Mari kita tobat, mari kita tobat. Dan mulai sekarang mari kita perbanyak amal soleh. Amal-amal buruk mari kita tinggalkan, ya kan? Demikian Bapak Ibu yang mulia, sampai surah Jum'ah ayat yang ke 8. Ya, insya Allah
akan kita lanjutkan ayat yang ke-9 pada kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat bagi kita fit dunia wal akhirah. Tentu banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.